Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya para subscriber, para teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Ini roda 5-nya itu ya belum jadi. Ini orang minta buru-buru ya. Minta bikin dengan tapak mesin sama merakit sancin ya, ataupun mesin cuci motor. Tapi menggunakan diesel Yanmar. Yang akan kita bahas sekarang adalah tentang mesinnya ya. Tip ya buat teman-teman. Ini belum diservis, mesinnya masih kotor semua. Mau merakit ini ya, ini pompanya baru, pompa sancinya. Tip ataupun membeli sebuah mesin second ya, mesin second supaya teman-teman tidak keliru, tidak salah memilih ya. Langkah yang pertama, teman-teman harus cek ya, cek di bagian ini, hidupkan mesinnya. Apabila mesin tersebut tidak hidup ya teman-teman ya, mesinnya tidak hidup bang, tapi kita ragu mau memilih itu bagaimana cara ngeceknya. Yang pasti harus teman-teman pastikan seperti ini ya. Ini kita lepas dulu, itu sancinya belum dipasang ya, nanti kita pasang, kita rakit lagi karena tapaknya ini belum siap. Oke, langkah yang harus teman-teman lakukan adalah ini ya, ini kan ada sebuah roda ya, ini poli-poli mesin lah ya. Pastikan dia harus berputar ya, harus bisa berputar kruk asnya. Jangan keadaan lengket teman-teman beli, nanti takutnya korek asnya kena. Yang kedua teman-teman seperti ini ya, ini pegang di bagian sini ya teman-teman ya. Angkat naik turun, dia tidak ada ristan ya, tidak kocak naik turun. Yang kedua lalu didorong-dorong ke depan ke belakang, ke depan ke belakang ya. Nah, ini masih padat teman-teman ya, ini masih padat, dia tidak ada dorong ke samping, ke sana ke kemari ya, dia tidak ristan banyak, tidak kocak masuk keluar masuk keluar masuk. Nanti mesinnya kalau seperti itu ya, kalau penyakitnya ini korek asnya dia maju mundur terlalu banyak, nanti mesinnya bisa ngayun-ngayun suaranya ataupun tidak bisa langsam. Kalau bagian ini teman-teman angkat naik turun, dia tidak ada kocak, berarti menandakan bearing kruasnya itu masih bagus. Oke, dan yang kedua seperti ini. Teman-teman cek di bagian olinya, harus masih ada olinya terutama ya. Indikator olinya itu harus masih ada olinya di dalam. Lalu coba teman-teman engkol ya, teman-teman putar di engkol. Di engkol seperti ini teman-teman ya. Teman-teman sambil engkol, dia ada suara aneh atau tidak di dalam sini ya, di dalam mesinnya. Ada suara aneh atau tidak. Kalau ada suara kasar, klotak-klotak ataupun bagaimana ya teman-teman jangan beli ya, takutnya kur asnya dia sudah longgar dengan setang pistonnya. Yang kedua, ataupun bearing-bearing dari balancer, dari atas bawah ya, balancernya itu sudah kocak semua ya. Setelah teman-teman cek seperti itu, bang masih padat. Nah, kuncinya dia ada di kruk as teman-teman ya, kruk as. Karena kruk asnya kalau untuk mesin Yanmar sendiri itu mahal teman-teman ya.
Lalu bagian apa lagi Bang? Kalau solar pastinya sudah, sebelum teman-teman mengecek pastikan sudah ditengok lah ya, ada isinya atau tidak. Nah seperti ini ya, masih ada solarnya. Bagian apa lagi yang perlu dicek teman-teman? Setelah solar teman-teman cek tangkinya masih bagus atau berkarat ya, radiator teman-teman ya. Nah ini radiatornya sudah banyak berkarat seperti ini, nanti ini perlu pembersihan. Intinya air radiator ini tidak bercampur dengan oli teman-teman ya, karena ini tidak terawat. Jadi nanti diganti air radiatornya. Apabila mesinnya hidup, pastikan air radiatornya dia tenang ya, tidak ada hembusan angin naik turun. Kalau ada hembusan angin itu menandakan mesin tersebut sudah bocor di bagian headnya ya, ataupun packing headnya ataupun silinder headnya. Kalau urusan lain-lainnya teman-teman cukup itu aja ya, di bagian kuras terutama cek bodi fisik semua dicek ya, harus keadaannya, terutama untuk bodi dia tidak ada retak ataupun bocor ya. Kalau bocor oli dari sela-sela packing bisa diperbaiki ya, di repair bisa teman-teman ya, diganti packing bisa. Terus di bagian sini, nah, di bagian dalam sini teman-teman ya, di bagian dalam cek seal kurasnya dia masih bocor oli atau tidak. Kalau bocor oli menandakan sudah minta diganti seal kurasnya. Kalau untuk urusan bospom, nozzle, seandainya mesinnya masih bisa diengkol, teman-teman kasih minyak ya, isi solar lalu engkol, buang angin dulu ya teman-teman ya, buang angin lalu diengkol. Apakah mesinnya masih bagus, bospomnya masih bisa keluar minyak, apakah mesinnya masih hidup atau tidak ya, seperti itu teman-teman ya. Apabila minyak keluar, coba teman-teman hidupkan. Kalau masih hidup, suaranya masih langsam, bisa teman-teman beli ya. Jangan nanti membeli sesuatu udah beli mahal, walaupun second teman-teman ya, setidaknya mesin itu masih bisa kita pakai, kita perbaiki lagi ya, tidak terlalu banyak untuk perbaikan seperti itu teman-teman ya. Kalau terlalu banyak perbaikan ya menguras kantong juga teman-teman ya, karena untuk alat dari mesin Yanmar TF85 ini lumayan mahal. Kalau mesin sudah ngobos, cukup teman-teman cek di bagian sini ya, di saringan hawa ini dia sudah, nah seperti ini ya teman-teman ya. Ini tidak ada olinya, nanti kita servis. Terutama kalau untuk diesel di bagian knalpot teman-teman ya, teman-teman cek di bagian knalpotnya. Di bagian knalpot sini teman-teman masukkan aja jari seperti ini ya. Kalau mesin itu masih hidup, dia pasti, kalau di sini banyak oli menandakan mesinnya tuh sudah mulai berasap ataupun sudah berasap. Ini besok akan kita bongkar, kita servis, kita cuci ya, akan kita hidupkan. Ini proses merakit ini teman-teman ya, merakit sancinnya dan tapaknya ini mesin ya, tapak mesinnya ini belum kita las. Oke, semoga bermanfaat cara
ataupun untuk memilih mesin second ya, mesin Yanmar ataupun Kubota itu sama saja teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Jangan lupa yang baru menemukan channel saya, silahkan like, komen, dan subscribe-nya teman-teman ya, agar saya itu lebih semangat lagi untuk membuat suatu video ataupun berbagi tentang pengalaman pekerjaan ya di bengkel. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.